bahwa memang akhir-akhir ini anak-anak sekolah tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan umum saja, tetapi diajari bagaimana sopan santun, bagaimana berzikir, bagaimana mengenal para alim, para ulama, bagaimana mengenal pendiri negara kita, bagaimana mengenal pejuang-pejuang pendiri negara kita, bahkan mengenal Rasulullah sampai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara diantaranya berzikir dan selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli hasalahu basyira wa nadhira wa ta'ayyan ilallahi bi idnihi wa syiral jamunira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Kepada yang saya hormati Ibu Pengawas SMP Negeri 1 Bandungan, yang saya hormati, yang kami muliakan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bandungan, juga kepada Ketua Komite SMP Negeri 1 Bandungan beserta jajarannya, seluruh Dewan Guru dan staf SMP Negeri 1 Bandungan, tidak lupa kepada seluruh orang tua, wali, dan juga seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Bandungan. Mudah-mudahan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Al-akhos aimatul khususiyah dengan Bun Romo Kiai Haji Maskur, dengan Romo Kiai Hanafi, Ustadz Sofib, dan seluruh teman-teman dari Jamaah Al-Hikmah Kabupaten Semarang yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di suasana yang cerah hari ini, yang biasanya pagi-pagi beberapa hari ini mendung menyelimuti kita semua, hujan gerimis, bahkan hujan yang akhir-akhir ini lebat, dan suasana dinyatakan ekstrim. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan melihat yang seperti ini kita menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita mengucapkan lagi kalam tahmid di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna para nabi, sebagai penyempurna agama-agama yang terdahulu, dan juga sebagai penutup khatamil anbiya'i wal mursalin, dan juga sebagai penutup agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada lagi agama setelah agama Islam, dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW ila yaumil qiyamah. Dan insya Allah salah satu adalah Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatul ummah kita semua, mudah-mudahan di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya atas nama Jamaah Al-Hikmah Kabupaten Semarang, pertama kali kepada Bapak Kepala Sekolah kami memintakan maaf karena beliau hari ini tidak bisa hadir secara pribadi karena ada acara yang tidak bisa tinggalkan, sehingga beliau memberikan mandat dan amanah kepada saya
tadi malam ya kurang lebih pukul 11:30 agar saya bisa bersama-sama dengan panjenengan hadir di tempat yang mulia ini. Kita bersilaturahiyah, kita bersilaturahim. Bersilaturahiyah artinya kita menyambung kepada kedua orang tua kita yang barangkali telah meninggal, para guru-guru kita, para syarafun as-soleh, para alim, para ulama, para pendiri negara kita, bahkan para pendiri daripada sekolah ini yang telah meninggal atau yang telah mendahului kita, dan kawan-kawan kita semuanya yang telah meninggal, sehingga kita hari ini mendoakan kepada mereka, kepada beliau-beliau. Ini namanya kita adalah silaturahiyah, menyambung antara roh dengan roh yang kita masih hidup dan yang telah meninggal. Dan yang kedua, hari ini kita ditentukan oleh Allah untuk bersilaturahim, yang umumnya pada hari semacam ini setelah kita puasa, kita sering menyambung silaturahim di antara tetangga kita, di antara saudara kita, di antara kawan-kawan kita, di antara para pejabat-pejabat di lingkungan kita yang telah lebih tua atau yang masih muda. Kita menghormati, kita mohon doa, dan kita mengunjunginya. Oleh karena itu, alhamdulillah Allah menentukan pagi hari ini Pak Kepala Sekolah beserta dengan staf dan seluruh jajarannya melihat situasi yang sangat penting untuk mengadakan satu kegiatan di akhir penilaian sumatin akhir jenjang di SMP Negeri 1 Bandungan. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit matur bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Al-Khidmah ini namanya saja sudah Al-Khidmah. Maknanya adalah memberikan pelayanan kepada siapapun, kepada yang muda, kepada yang sebaya, kepada yang sudah tua, bahkan kepada yang sudah meninggal dunia. Termasuk hari ini kita mendoakan kepada beliau-beliau ini. Oleh karena itu, dengan munajat hari ini istighosah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim doa, kita andum donga supados menapa para arwah ingkang kita kirim menika manggenipun dipun paringi panggenan ingkang ayem, ingkang tentrem, benjang manggen wonten swarganipun Allah. Allahumma amin. Sedangkan kita semua yang punya hajat, khususnya kelas 9, yang Bapak Kepala Sekolah melihat situasi dan kondisi bahwa memang akhir-akhir ini anak-anak sekolah tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan umum saja, tetapi diajari bagaimana sopan santun, bagaimana berzikir, bagaimana mengenal para alim, para ulama, bagaimana mengenal pendiri negara kita, bagaimana mengenal pejuang-pejuang pendiri negara kita, bahkan mengenal Rasulullah sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara diantaranya berzikir dan selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Karena di era-era akhir ini, bahkan vakum selama kurang lebih 3 tahun, anak-anak tidak banyak berjumpa dengan para guru-gurunya, yang mana guru-gurunya tentunya akan sulit mengawasi murid-muridnya. Kemudian diadakan kegiatan semacam ini untuk lebih dekat lagi siswa dengan guru, bagaimana cara menghormatnya, dan guru kepada siswa bagaimana cara kasih sayangnya. Sekali lagi, dua-duanya jasmani dan rohani, pengetahuan dan akhlak disinilah ditanamkan. Alhamdulillah Pak Kepala Sekolah ini memberikan pendidikan kepada kita semua, bagaimana mengenalkan kita semua kepada Rasul, kepada ulama, dan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diadakan kegiatan semacam ini. Karena apa? Ad-du'a mukhul ibadah. Yang namanya doa ini merupakan otaknya daripada ibadah. Dan mencari ilmu itu adalah bagian dari ibadah yang luar biasa. Mohon maaf, orang mencari ilmu apabila sampai terjadi sesuatu yang berhalangan di jalan, misalkan saja kecelakaan dan meninggal, insya Allah itu adalah termasuk mati syahid. Yang mana orang mati syahid itu
adalah pahalanya langsung masuk ke surganya Allah. Allahumma amin. Ini mulianya, sehingga antara dua-duanya pengetahuan dan bagaimana kita mengenalkan diri pada Allah dan Rasulnya, inilah disinilah mulai dikenalkan kepada siswa-siswinya, terutama adalah siswa kelas 9 pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 bisa berkumpul untuk memunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hajat-hajatnya untuk di dunia dan hajat-hajatnya di akhirat, dan juga didampingi kepada keluarganya atau orang tuanya. Mudah-mudahan itu semua memberikan pendidikan bagi kita semua untuk mengenal bagaimana diri kita mengenal Rasulnya dan bagaimana diri kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan. Untuk selanjutnya tentunya Bapak Ibu dalam mendidik putra putrinya ini, kalau di SMP terkenal adanya 3 hal yang penting yang baru saja diperingati Pak Kepala Sekolah, yaitu tanggal 2 Mei, peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tidak hanya ulama-ulama saja yang memberikan contoh pendidikan kepada kita, tetapi seorang tokoh pendidikan nasional juga memberikan pendidikan kepada kita, yaitu kalau di SMP di lambang itu tertera yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalau di ulama itu kiai, kalau tokoh itu biasanya ki, sama maknanya sebenarnya. Ki Hajar Dewantoro mengajarkan kepada kita ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa dan tutwuri handayani. Ini sejajar dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Ing ngarsa sung tulodo, semuanya saja sebenarnya, tidak hanya pejabat atau pemimpin, karena di dalam diri kita semuanya adalah pemimpin. Semuanya adalah pemimpin. Tidak hanya presiden, sampai bupati, sampai camat, sampai kepala sekolah, guru, murid, semuanya, bahkan maaf, pembantu pun adalah pemimpin. Dan itu semua besok akan ditanyakan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Sesuk sing jenenge pemimpin arep disuni pertanggungjawaban. Berkaitan dengan ini maka 3 hal yang penting sedikit saya sampaikan. Ing ngarsa sung tulodo, barang siapa yang diberikan kesempatan di depan, misalkan sebagai ketua kelas, itu harus bisa memberikan teladan yang baik kepada wakilnya, kepada pengurusnya, kepada satu kelas itu. Ketika menyapu, ketika mengambil sampah dan seterusnya, harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau di depan harus bisa memberikan contoh yang baik. Kalau diibaratkan berjalan berbaris, itu yang di depan sendiri harus bisa memberikan jalan contoh yang baik kepada yang di belakangnya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah-tengah ketika bersama-sama dengan ambyur teng masyarakat, seorang pemimpin misalkan ini harus bisa mengerti kersane, harapan, keinginan daripada masyarakat sekitarnya. Nek dados sarang-sarang teng kegiatan bareng-bareng niku mboten mung paido-paidonan ning melu kerja bareng. Kerja bakti orang mung tuding-tuding ning kerja bakti melu kerja. Resik-resik kelas orang mung tuding-tuding, resik-resik kelas bareng-bareng sak kelas. Ngaten. Teng masyarakat nggih ngoten. Inilah pendidikan yang kedua yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketiga adalah tutwuri handayani. Nek teng wingking niku ora mung nyeker kali ning buri melu sing apik kali sing ngajeng. Tutwuri handayani memberikan dorongan kepada yang di depannya. Melu ngetuti buri ning melu handayani niku yo pokoke menyangkup semua kebutuhan dan keinginan yang ada di depannya. Sangat mulia sehingga beliaulah dijuluki oleh Bapak Pendidikan Nasional. 3 hal inilah yang sangat penting. Maka mana itu harapannya anak-anak sekolah, tolong itu dicamkan baik-baik ketika nanti sudah lulus
dari sini kemudian lulus lagi di atasnya sampai pawiyatan luhur atau sampai pendidikan yang paling tinggi. Kalau sudah di masyarakat, peganglah ini setidak-tidaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya kami Jamaah Khidmah ini hanya mendoakan semoga di dalam akhir kegiatan penilaian sumatif akhir jenjang ini yang dulu dinamakan ujian nasional, kemudian ada ujian sekolah dan lain sebagainya. Yang pertama, mudah-mudahan ilmu daripada anak-anak kelas 9 ini bermanfaat di dunia dan akhirat, dan semoga cita-citanya digampangkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian diberikan rezeki yang halal yang barokah kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan semoga ilmunya dapat bermanfaat di masyarakat dan kepada kedua orang tuanya, dan selalu patuh hormat kepada guru-gurunya, dan mudah-mudahan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya menjadi husnul khatimah, dan akhirnya mendapatkan syafaatul udmah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan harapannya kegiatan semacam ini walaupun pernah digalang dan dilakukan setingkat Kabupaten Semarang pada sebelum COVID-19 itu, semua dihadirkan para siswa-siswi dan guru-guru di Asjusana, tapi karena situasi COVID kemudian vakum selama kurang lebih 3 tahun, dan alhamdulillah tahun ini sudah dibangun kembali. Mudah-mudahan Pak Kepala Madrasah dan staf dan seluruhnya di Kabupaten Semarang kegiatan-kegiatan semacam ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dan selalu dinaungi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila thoriq wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.